atau terakhir. Saya bacakan. Untuk Coach Mukminuddin, Coach Andika Dwi Prabowo, pengamat Samsul Huda, dan Bu Rina Mulati. Untuk deskripsi kasus, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan terhadap hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Alur ceritanya begini. Pada suatu sore hari, rekan guru saya video call dengan maksud ingin menyampaikan masalah yang dirasakannya ketika sedang disupervisi oleh pengawas dan telah mendapat teguran dari kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Mukmin. Waalaikumsalam Pak Andika. Apakah Pak Mukmin ada waktu luang hari ini? Oh, ada apa Pak? Saya lihat Bapak bersedih hari ini. Iya Pak, mohon maaf ya. Saya jadi mengganggu aktivitas Pak Mukmin. Tidak apa-apa Pak Andika. Jadi gini Pak, saya perlu seorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Pak Mukmin bisa membantu saya? Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa Pak Andika yang inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalahnya ada apa Pak? Coba ceritakan yang sedang Pak Andika rasakan. Jadi gini Pak Mukmin masih ingat nggak? Beberapa hari lalu saya disupervisi oleh dinas. Waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas. Kok bisa sih Pak? Lalu apa yang membuat Pak Andika mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih masalahnya simpel Pak, yaitu proses mengajar saya karena saya tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Andika dari respon pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan ke beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar, saya menggunakan dari berbagai sumber, bisa dari buku-buku referensi di perpustakaan atau sumber internet. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya. Nah, ketika saya sampaikan itu, beliau sepertinya merasa tersinggung. Oh, jadi begitu ya masalahnya. Mengapa Pak Andika tidak menggunakan buku teks saja? Karena kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan anak-anak. Anak-anak juga termotivasi, dan yang paling penting kan sudah mengacu dengan kurikulum. Bukannya gitu sudah cukup ya Pak? Wah, sebetulnya sudah bagus Pak. Walau bagaimana dengan hasil siswa ketika Pak Andika menggunakan sumber tersebut? Sepertinya yang kita ketahui karakter di kelas siswa itu berbeda-beda. Dan tentunya cara belajarnya pun beda-beda juga, Pak. Oh iya ya, kok saya nggak kepikiran sampai situ ya. Selama ini sebenarnya ada beberapa anak yang hasilnya kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas seperti itu, agar Pak Andika menggunakan buku teks juga. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga ya Pak ya. Setelah Pak Andika bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Pak Andika? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, jadi resah. Di rumah pun kepikiran terus. Lalu, apa yang membuat Pak Andika kurang nyaman? Yang buat saya kurang nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal ini ke Pak Kepala Sekolah. Saya takut barangkali menjadi masalah di kemudian hari, Pak. Dari yang sudah Pak Andika sampaikan tadi,
Terus rencana Pak Andika di kemudian hari itu seperti apa? Saya sih berniat menemui kepala sekolah kita untuk menceritakan kronologi kejadian waktu itu dengan pengawas. Barangkali beliau bisa memberikan masukan kepada saya, dan rencana saya mau menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf. Dan kedepannya saya akan mencoba menggunakan buku teks. Lalu dari yang sudah Pak Andika rencanakan tadi, terus komitmen apa yang akan Pak Andika lakukan untuk menjalankan rencana tadi, Pak? Kalau hal itu sih dalam proses belajar mengajar, tentu saja saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan sumber belajar dari buku teks. Oh, nah, ini ide bagus, Pak. Semoga ya segera dilaksanakan dan masalah Pak Andika tepat terselesaikan dan jenengan bisa bekerja dengan tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa bersalah, Pak. Iya ya Pak ya. Ya terima kasih arahannya ya Pak ya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Andika. Semangat ya Bapak. Semoga segera ketemu Pak sekolah dan pengawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.